Smart listeners, suatu hari saya menangani konseling seorang wanita dewasa yang mengadukan bahwa pacarnya memaksanya untuk melakukan hubungan seksual. Sehingga akhirnya wanita dewasa tersebut hamil di luar nikah. Suatu hal yang membuat saya gusar adalah nyari sejak awal konseling hingga memasuki konseling di hari-hari berikutnya. Wanita dewasa tersebut selalu bertindak pasif. Ibu dan keluarganya lah yang selalu menguasai jalannya sesi konseling. Jika saya ingin berbicara lebih dalam dengan wanita dewasa tersebut, sang ibu dan keluarga selalu memotong dan mengambil alih. Kasus ini menjadi rumit justru karena wanita berusia 24 tahun itu tidak menunjukkan kepercayaan diri dalam mengambil keputusan untuk masalah hidupnya. Sehingga nasibnya justru terombang-ambing di antara pilihan dan kepentingan orang tua dan keluarganya. Smart listeners, memiliki kemampuan sebagai pengambil keputusan merupakan bagian penting dari kedewasaan seorang anak. Namun hal ini tidak terjadi dengan sendirinya. Dibutuhkan peran serta orang tua untuk mendidik anak agar memiliki kemampuan hidup yang penting ini. Untuk itu, saya, Rimalia Karim, akan memberikan tips jitu yang akan diurai dalam beberapa episode. Bagaimana mendidik anak agar memiliki kemampuan pengambilan keputusan yang tangguh. Oke, kali ini kita akan bahas 2 tips dulu. Pertama, izinkan anak untuk membuat pilihan sendiri. Walaupun terlihat sepele, seperti menentukan pakaian apa yang akan dipakainya, makanan yang akan dimakannya, rasa susu yang diinginkannya, hingga mainan yang ingin dimainkannya. Hal ini akan membantu membangun rasa tanggung jawab seorang anak. Selain itu, mengizinkan anak untuk menentukan pilihannya sendiri akan membuat anak merasa dihargai. Jika suatu saat Anda mendapati si kecil tantrum karena pilihannya tidak disetujui oleh orang tua, dan kemudian ketika Anda membolehkan sang anak melakukan pilihannya, mendadak Anda melihat anak menjadi tenang. Hal ini disebabkan anak merasa memiliki kuasa dan kendali terhadap tindakannya. Hal ini akan mengasah rasa berharga pada diri anak. Memang butuh waktu bagi anak untuk memilih sesuatu. Bahkan bisa jadi ada drama di dalamnya, seperti tangisan bagi anak yang masih kecil, atau mungkin sedikit pertengkaran karena terlalu lama memutuskan. Tapi usahakanlah agar Anda dapat bersabar dan tidak tergesa-gesa. Ini hanya masalah waktu. Jika anak telah terbiasa dan dia akan makin piawai saat diminta memutuskan sesuatu, bahkan bisa jadi telah merencanakan pilihannya. Kedua, jelaskan dampak positif dan negatif dari pilihan yang diambilnya. Ada kalanya pilihan anak tidak sesuai dengan situasi saat itu. Ya, wajar saja. Keterbatasan ilmu dan pengalaman dengan mudah membuat seseorang jatuh pada kekeliruan. Jika orang dewasa saja dapat keliru dalam memutuskan sesuatu, apalagi seorang anak. Jadi, ayah dan bunda yang terpenting justru adalah bagaimana kita dapat melatih kembali ke lapangan hati kita. Oke, misalnya suatu ketika anak ingin memakai baju lengan pendek, sementara cuaca sedang hujan dan dingin-dinginnya. Atau ketika anak hanya memilih makan cemilan padahal ia belum makan makanan yang berat bernutrisi seharian. Dalam hal ini, orang tua sebaiknya menjelaskan konsekuensi dari pilihannya tersebut. Misalnya, jika pada situasi pertama, maka anak akan kedinginan. Atau dalam cerita yang kedua, anak akan kurang asupan makanan bernutrisi yang dapat berdampak pada kesehatannya. Tentunya dengan komunikasi atau penjelasan yang mudah dipahami sesuai dengan usia anak. Jika anak tetap ngotot, bagaimana? Selama hal yang dipilih anak tersebut tidak
membahayakannya, maka biarkanlah anak menjalani pilihannya. Smart listeners, mengasah kemampuan anak untuk memiliki skill pengambilan keputusan yang baik adalah langkah menjadikan anak mandiri. Kondisi ini berarti anak sedang mempelajari hal-hal baru. Saat anak belajar hal yang baru, kesalahan adalah keniscayaan. Anak justru akan belajar dari kesalahannya, dan hal ini ternyata memberikannya pengalaman yang mahal. Dari kesalahan anak akan termotivasi untuk kembali belajar dan terus belajar. Tentu saja kondisi positif seperti ini dapat terjadi jika dalam proses pembelajaran ini anak tidak mendapatkan hal-hal yang justru menimbulkan ketidaknyamanan, apalagi traumatis, karena orang tua tidak mampu memberikan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan karakter belajar dari kesalahan. Dan smart listeners, harapannya adalah anak akan termotivasi untuk fokus pada proses, bukan sekedar hanya pada hasil.